nama saya Apolonia Tutosili dengan NIM 2201040015. Di sini saya akan mempresentasikan PPT dari kelompok 11. Nah, yang pertama mengenai fertilisasi pada Pisces. Pada ikan, pembuahannya secara eksternal. Ikan betina tidak mengeluarkan telur yang bercangkang, namun mengeluarkan ovum. Nah, ovum tersebut tidak akan berkembang lebih lanjut apabila tidak dibuai oleh sperma. Ovum tersebut dikeluarkan dari ovarium melalui oviduk dan dikeluarkan melalui kloaka. Bersama dengan itu, kita lihat pada gambar, ikan jantan akan menaiki ikan betina. Kemudian, ikan jantan mengeluarkan sperma dari testis yang disalurkan melalui saluran urogenital atau saluran kemih, sekaligus saluran sperma, dan dikeluarkan melalui kloaka, sehingga terjadi fertilisasi di dalam air. Nah, saat terjadinya proses fertilisasi, ikan betina dan ikan jantan telah mempersiapkan sebuah tempat yang dimana akan menjadi tempat terjadinya fertilisasi. Nah, saat terjadinya proses fertilisasi, ikan betina dan ikan jantan akan mempersiapkan sebuah tempat yang dimana akan menjadi tempat terjadinya fertilisasi. Saat sperma dari ikan jantan dikeluarkan melalui kloaka, mereka akan bergerak bebas di air dan mencari sel telur yang berada di sekitar tempat yang sudah disiapkan ikan jantan dan ikan betina tadi. Lalu, sel sperma akan membuai sel telur. Peristiwa ini terus berlangsung sampai ratusan ovum yang dibuainya melekat pada tumbuhan air ataupun pada celah batuan. Kita masuk pada yang kedua, yaitu pada Morula Pisces. Setelah pembuahan, di mana sel sperma berhasil membuai sel telur, terbentuklah zigot. Sel pertama yang dihasilkan dari persatuan sperma dan sel telur. Nah, zigot kemudian mulai mengalami serangkaian pembelahan sel yang disebut mitosis. Nah, selama proses ini, zigot membelah berkali-kali menghasilkan banyak sel baru. Pada awalnya, sel-sel ini masih berkumpul dalam satu massa padat tanpa adanya rongga di dalamnya. Ketika pembelahan sel berlanjut, massa sel ini berkembang menjadi morula. Nah, kita lihat pada gambar tersebut, sel membelah dari satu sel, kemudian membelah menjadi dua, itu pada gambar B. Kemudian membelah lagi menjadi 4, itu kita lihat pada gambar C. Kemudian menjadi 8, kita lihat pada gambar C. Kemudian menjadi 8 pada gambar D, dan pada gambar E menjadi 16, dan terakhir pada gambar F dia sudah membelah menjadi banyak sel. Yang berikut kita masuk pada blastula pada Pisces. Nah, setelah tahap morula, embrio Pisces memasuki fase blastula yang merupakan tahap penting dalam perkembangan awal. Pada tahap ini, morula yang sebelumnya adalah massa padat dari sel-sel mulai mengalami perubahan yang signifikan. Nah, kita lihat pada gambar A. Pada gambar memperlihatkan struktur embrio pada tahap blastoderm. Nah, terdapat beberapa lapisan sel yang membentuk blastoderm, termasuk lapisan luar, yaitu terdiri atas enveloping layer, dan sel-sel dalam yang terdiri atas dead cell dan internal yolk segmental layer. Yolk cell yang besar di bagian vegetapol menyediakan nutrisi bagi embrio. Selain itu, terdapat lapisan mikrotubulus di sekitar yolk cell yang berfungsi dalam proses pembelahan dan pembentukan struktur embrio. Nah, pada gambar B memperlihatkan gambar mikroskopik yang mungkin merupakan perubahan embrio pada tahap ini. Struktur ini menunjukkan lapisan-lapisan sel germinal pada embrio. Nah, lapisan pertama atau lapisan warna biru terdiri atas ektodem dengan bagian animapol, kemudian mesodem di tengah, dan endodem di bagian vegetapol. Nah, setiap lapisan mulai mengalami spesialisasi untuk membentuk organ dan jaringan tertentu dalam tubuh. Nah, ektodem akan berkembang menjadi sistem saraf pusat dan kulit. Mesodem akan membentuk otot, tulang, jantung, dan sistem ekskresi. Sedangkan endodem akan menjadi saluran pencernaan dan organ-organ terkait lainnya. Yang berikut kita masuk pada granulasi pada Pisces. Nah, pada bagian gambar A terlihat
Gambar embrio awal dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu animalpol dan vegetapol. Nah, lapisan embrionik yang terbentuk termasuk dalam lapisan dalam yang terdiri dari deep layer dan lapisan penutup yaitu enveloping layer, serta sel kuning telur atau yolk cell di bagian vegetapol. Kemudian ada 3 lapisan embrionik yang terbentuk termasuk dalam lapisan dalam yang terdiri dari deep layer dan lapisan penutup yaitu enveloping layer, serta sel kuning telur atau yolk cell di bagian vegetapol. Kemudian ada 3 lapisan yang mulai terbentuk yaitu mesoderm, ectoderm, dan endoderm. Nah, pada gambar ke B, proses pembentukan struktur yang disebut dengan seid atau pelindung. Nah, seid ini berperan sebagai pusat sinyal induksi untuk pembentukan mesoderm dan dorsalisasi embrio. Sinyal ini membantu dalam pengaturan pola tubuh embrio, khususnya untuk menentukan bagian dorsal dan vegetal. Pada tahap ini, sel-sel tertentu mulai bergerak membentukkan struktur yang disebut dengan seid atau pelindung. Nah, seid ini berperan sebagai pusat sinyal induksi untuk pembentukan mesoderm dan dorsalisasi embrio. Sinyal ini membantu dalam pengaturan pola tubuh embrio, khususnya untuk menentukan bagian dorsal dan vegetal. Pada tahap ini, sel-sel tertentu mulai bergerak dan berubah untuk membentuk struktur dasar dari tubuh embrio. Nah, lapisan-lapis sel blastula mulai mengalami gerakan invaginasi, yaitu proses di mana bagian dari lapisan luar sel-sel mulai melipat ke dalam rongga blastosel. Nah, proses pelipatan ini membentuk struktur berbentuk corong atau cekungan di bagian tengah blastula yang disebut sebagai kerastula. Invaginasi ini mengarah pada pembentukan 2 struktur utama, sebuah rongga internal yang dikenal sebagai angkateron dan yang kedua itu lapisan luar yang membentuk dinding krastula. Dengan terbentuknya angkateron, rongga ini akan menjadi sistem pencernaan awal embrio dan lapisan-lapisan sel yang mengelilinginya akan menjadi 3 lapisan germinal utama yang sangat penting dalam perkembangan organ tubuh. Nah, kemudian gambar C menunjukkan tampilan close up dari pergerakan sel pada seid dengan adanya pergerakan sel yang disebut sebagai rodem. Kemudian pada gambar D memperlihatkan perkembangan lebih lanjut dengan mulai terbentuknya lapisan-lapisan yang lebih jelas pada embrio. Nah, lapisan endoderm, mesoderm, dan ectoderm sekarang berada dalam posisi dengan baik. Kemudian dia menyiapkan struktur tubuh utama. Pada gambar E memperlihatkan perkembangan bagian anterior dan posterior embrio dengan diferensiasi yang lebih jelas antara area kepala dan bagian tubuh lainnya seperti ekor dan tubuh. Hal ini menunjukkan pembentukan pola tubuh embrio yang lebih kompleks seiring berkembangnya struktur utama dari embrio. Yang berikut kita masuk pada fertilisasi pada amfibi. Nah, hampir semua amfibi menjalani fertilisasi secara eksternal dan beberapa yang menjalani fertilisasi secara internal. Nah, secara eksternal pada katak, mekanisme fertilisasi dimulai ketika jantan menarik betina dengan menghasilkan vokalisasi atau menghasilkan suara yang diperkuat oleh kantung vokal. Kebanyakan jantan bervokalisasi atau menghasilkan suara yang diperkuat oleh kantung vokal. Kebanyakan jantan bervokalisasi setelah mencapai kematangan seksual. Mereka mengeluarkan panggilan atau suara untuk menarik pasangan. Nah, ketika betina merespon panggilan tersebut, jantan kemudian menaiki punggung betina dalam posisi yang disebut dengan aplexus, di mana jantan memegang betina dengan kaki depannya di bagian kepala, pinggang atau ketiak. Posisi ini memungkinkan jantan untuk melepaskan spermanya pada waktu yang tepat. Saat betina mengeluarkan telur, dalam posisi aplexus, betina akan melepaskan ratusan hingga ribuan telur ke dalam air. Nah, pada saat yang sama, katak jantan akan mengeluarkan sperma untuk membuahi telur-telur tersebut. Nah, ketika sperma yang dilepaskan oleh jantan bertemu dengan telur dihasilkan, berhasil menembus membran telur, akan membuahi telur tersebut, dan proses pembentukan embrio pun dimulai.
Yang berikut kita masuk pada marula pada amfibi. Nah, gambar pertama menunjukkan sel telur yang baru saja dibuahi oleh sel sperma. Nah, ketika pembuahan terjadi akan membentuk sigot. Nah, sigot tersebut akan membelah dan menjadi 2 sel, kemudian menjadi 4 sel, kemudian 8 sel, terus 16 sel, dan sampai pada 32 sel. Nah, pada tahap ini sigot membelah menjadi 2 sel, kemudian 4 sel, kemudian 8 sel, 6 sel, dan seterusnya. Pembelahan tersebut disebut dengan tahap blastomer. Nah, morula adalah kumpulan sel padat dan berbentuk bola. Nah, ketika blastomer mencapai sekitar 16 sel, kelompok ini disebut dengan morula. Yang berikut kita masuk pada blastula pada amfibi. Nah, gambar A bagian 2 kutub yaitu animalpole dan vegetapole, di mana animalpole itu adalah bagian atas dari blastodem yang mengandung banyak jaringan embrionik. Sedangkan vegetapole itu adalah bagian bawah yang mengandung yolk cell. Kemudian pada gambar B, bagian dalamnya terdapat segmentation cavity di mana berfungsi sebagai pembentuk blastosol. Nah, pada gambar C, bagian luarnya semakin kecil terdapat pada microneres dan macroneres. Kemudian pada gambar D terdapat 2 bagian yaitu blastosel, blastosol, dan yolk cell. Yang berikut kita masuk pada krastulasi pada amfibi. Gambar pertama menunjukkan embrio berada pada tahap awal krastulasi. Di sini terdapat segmentation cavity atau rongga segmentasi yang merupakan ruang antar sel-sel hasil pembelahan. Krastulasi adalah pada amfibi dimulai dari terbentuknya celah yang berwarna kelabu yang dinamakan dengan germinal ring. Kemudian pada gambar B terjadi gerakan epiboli pada ektodem. Gerakan epiboli merupakan gerakan meluasnya mikromer dari kutub animal ke kutub vegetatif. Pada tahap ini terbentuknya dorsal lip blastopore yang merupakan titik awal dari sel-sel untuk mengalami invaginasi atau gerakan masuk atau melipat ke dalam. Kemudian gambar C terjadi gerakan invaginasi terus-menerus sehingga membentuk rongga yang disebut dengan angkateron. Nah, angkateron ini akan berkembang menjadi saluran pencernaan. Kemudian gambar D menunjukkan perpanjangan angkateron yang makin dalam. Nah, sel-sel mesodrem dan endodrem mulai menyebar, sedangkan ektodem tetap berada di luar dan angkateron bergerak lebih dalam ke arah kutub vegetatif. Gambar E memperlihatkan angkateron telah terbentuk sepenuhnya. Pada tahap ini, bibir dorsal blastopore menjadi lebih jelas dan membentuk tepi bagian atas angkateron. Dapat dilihat juga pembentukan bibir vertal blastopore di sisi yang berlawanan, sehingga blastopore semakin terlihat seperti lingkaran yang mengelilingi yolk cell. Kemudian gambar E menunjukkan proses mendekati tahap grastulasi akhir, di mana yolk cell mulai tertutup ektodem dan meluas dan menutupi permukaan embrio. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.